Baik, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita hari ini sudah memasuki tahun 2026, tahun yang baru. Amin, kita percaya Tuhan akan sertai kita selama tahun 2026 ini. Yang percaya katakan amin. 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 Baik Bapak Ibu, pada pagi siang hari ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di rumah-rumah masing-masing. Mari kita khususkan hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi siang hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul ya Tuhan, walaupun melalui online ya Tuhan, live streaming YouTube ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu ada atas kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini ya Tuhan, Engkau semakin nyata dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Rencana-Mu pasti jadi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengawali hari kami di tahun 2026 ini dengan rasa syukur, dengan pujian penyembahan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami. Kami siap ya Tuhan memuji menyembah-Mu di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian syukur buat Tuhan. Puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Mari katakan Bapak Ibu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Pakai gerakannya Bapak Ibu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey. Soraklah haleluya. 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 Amin. Anggur baru tercurah di tahun 2026. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Mari tangannya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah,
anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Bapak Ibu, ya, yang percaya sudah dilimpahi dengan anggur baru dan minyak baru, kita akan sorakan haleluya, haleluya. Oke Bapak Ibu, baik, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tahun yang baru ya Tuhan, 2026 ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami mengawali tahun ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, kami juga pasti akan akhiri tahun ini bersama-sama dengan Engkau dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau izinkan kami semua masuk dalam tahun 2026 ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. 2025 sudah kami lewati ya Tuhan. Banyak tantangan, banyak duka, banyak air mata ya Tuhan. Banyak proses yang harus kami lewati ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, itu semua ya Tuhan kami lewati agar kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kedatangan-Mu sudah sangat dekat ya Tuhan. Persiapkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami boleh ada hari ini. Itu semua karena Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Katakan ku ada. Hari ini karena kasih karunia-Mu, semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun, kaulah penenun hidupku. Yes Lord, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal. Katakan ku ada hari ini, ku ada
sediakan bagiku. Kau pegang masa depanku, Kaulah penenun hidupku. Kau pegang masa depanku, jiwaku menyanyikan. Oh, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Tak ku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih ya Tuhan, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Katakan, ku berterima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Yes Lord. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Yes Lord, ku berterima kasih, ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Ku berterima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih, terima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Tak ada yang ku pinta, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Tak ada yang ku pinta ya Tuhan, tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Hanya menyembah-Mu. Memasuki tahun 2026 ini ya Tuhan, tak ada yang kami pinta ya Tuhan, hanya bersyukur kepadamu ya Aba.
Haleluya. Kau layak ya Tuhan, Kau layak ya Tuhan, Kau layak ya Tuhan. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku. Hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di tahun 2026 ini dalam hidup kami. Setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik ya Tuhan, Kau yang terbaik yang pernah ada. Nyanyianmu menghidupkanku. Hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu menyala dalam hidup kami. Apimu terus menyala di jiwaku. Setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik yang pernah ada. Apimu, biarlah apimu terus menyala di jiwaku. Setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Haleluya, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini ya Tuhan kami ingin berdoa syafaat ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan
untuk bangsa kami Indonesia ini khususnya ya Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Mari ya Tuhan, di awal tahun yang baru ini ya Tuhan, Engkau bawa bangsa kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ke depan tahun-tahun yang akan datang ya Tuhan, menjelang kedatangan-Mu ya Tuhan, dunia tidak semakin baik ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, di tidak kebaikan itu ya Tuhan, mujizat-Mu masih tersedia, harapan masih ada ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di tengah kegoncangan ya Tuhan, biarlah semakin banyak orang yang menyeru-nyerukan Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bangsa kami akan mengalami revival yang dahsyat ya Tuhan Yesus. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan, bangsa kami akan diubahkan ya Tuhan Yesus, akan diubahkan ya Tuhan. Banyak orang akan berseru nama-Mu ya Tuhan Yesus, meminta ya Tuhan pertolongan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat, DPR, MPR ya Tuhan, bahkan sampai pejabat-pejabat di daerah, pejabat-pejabat sampai RT RW ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan ada bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami tak lupa juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Opa Niko ya Tuhan, Pak Niko ya Tuhan, yang sebentar juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui khotbah visi yang akan disampaikan ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, urapi dia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman ini ya Tuhan boleh melekat dalam hidup kami, boleh menjadi panduan untuk kami melangkah selama 1 tahun 2026 ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami ya Tuhan telinga seorang murid yang mau mendengar ya Tuhan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk gembala rayon kami, Pak Budianto Totong ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau urapi Pak Totong dimanapun dia berada ya Tuhan. Dan kami juga bawa ya Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Om Yani ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan, Kau urapi pemimpin-pemimpin kami di gereja ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, mari ya Tuhan, Kau urapi mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sendiri yang pilih mereka ya Tuhan. Engkau sendiri yang mempersiapkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan ya Tuhan pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming YouTube ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu melawat mereka semua di rumah mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami mengawali hari di tahun 2026 ini ya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, kami percaya Tuhan kami akan finishing well ya Tuhan di akhir tahun 2026 ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan selama 1 tahun ini ya Tuhan Yesus. Kami gak tahu apapun yang akan terjadi ya Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan satu hal ya Tuhan, kalau Engkau selalu ada bagi kami semua ya Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami sendirian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami ya Tuhan. Kami naikkan kepadamu dan kami percaya Engkau sudah jawab tepat sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita katakan amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau datang ke dunia ini ya Tuhan. Kalau kami sudah peringati Desember kemarin ya Tuhan, kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus, itu masih berlaku sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus datang. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya
yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang, Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Yesus datang, Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya, kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang, Yesus datang, yes Lord, membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Yes, Lord. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa kita memasuki hari pertama tahun 2026. Tema tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The Year of Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Matius 24 ayat 14. Kita baru saja meninggalkan tahun 2025. Tahun penuaian. The Year of Harvest. Tahun 2025 juga tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Meskipun demikian, memasuki tahun 2026 kita harus berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya.
selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru tiap tahun. Haleluya. Alasan kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku atau jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan saya Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Alasan ketiga, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025? Karena kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14-16, maka hal yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan hal ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya. Berdasarkan 5 hal ini, kita akan berani berkata, Tuhan, saya percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Alasan keempat, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Karena kita memasuki tahun 2026, tahun amanat agung. Yang berarti kita akan lebih dipakai Tuhan dalam proses penyelesaian amanat agung. Maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The Year of the Great Commission. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris ke daratan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukanlah sekedar perintah, tetapi satu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi.
Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang tahun 2033. Sebenarnya ada apa dengan tahun 2033? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi beberapa tahun terakhir ini Tuhan berbicara kepada gerejanya. Banyak organisasi-organisasi, aliran-aliran kekristenan yang mempunyai visi yang sama. Yaitu target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya yang kedua kali dan tanda akhir zaman. Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka sesudah itu barulah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun, yang jelas tidak akan lama. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan target penyelesaian amanat agung tahun 2033 bagi gerejanya, artinya tinggal 7 tahun lagi. Saya tidak berkata, sekali lagi, saya tidak berkata bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Ini tidak alkitabiah. Tapi kalau dikatakan tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, ini alkitabiah. Karena kedatangannya bisa sewaktu-waktu. Saya mau mengajak kita semua agar semakin hidup intim dengan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan terus berjaga-jaga. Saya akan ingatkan bahwa sesuai dengan Roma 8:29. Bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Untuk bisa menjadi murid Kristus, kita harus melakukan seperti apa yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Tugas utama dari murid Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah
Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Sebuah visi global bahwa Injil akan dijangkau ke semua orang dan semua bangsa hingga tahun 2033. Di sini, Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan peace. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. 3, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. 4, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Perlu digarisbawahi bahwa kita harus melakukan semuanya ini seperti Tuhan Yesus melakukannya, agar amanat agung selesai. Supaya kita bisa melakukan seperti Yesus melakukan, sehingga amanat agung selesai, maka kita harus memiliki sifat atau karakter yang benar sebagai murid Kristus. Alkitab memaparkan karakter ini dalam 4 gambaran, yaitu anak kecil, prajurit, olahragawan, dan petani. Yang pertama, untuk bisa menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter seperti anak kecil. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 3 dan 4, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil biasanya suka menangis, sangat bergantung dan percaya kepada orang tuanya, dan tidak suka berbohong. Kalau kita mau merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kita akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, pasti kita akan menangis. Karena di hadirat Tuhan ada sukacita, ada kasih, ada nikmat senantiasa. Karena itu harus banyak berada dalam hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita harus bergantung dan percaya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain, seperti bergantung kepada strategi manusia. Kita tidak boleh berbohong, sebab orang yang suka berbohong, bapaknya adalah iblis. Untuk menyelesaikan amanat agung, gereja harus rendah hati, bergantung dan percaya pada pimpinan Tuhan. Tidak salah kalau gerejanya menjadi besar, tapi dengan cara-cara yang benar di hadapan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, agar makin peka terhadap tuntunan Tuhan. Gereja Tuhan harus berkolaborasi, karena itu gereja harus rendah hati. Yesus, ku
hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Yang kedua, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja atau berkeluarga. Tetapi masalah-masalah kehidupan sehari-hari tidak boleh menghambat fokus panggilan utama kita sebagai murid untuk menyelesaikan amanat agung. Dengan demikian, kita akan berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam tahun amanat agung ini, iblis akan makin keras berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dalam menyelesaikan amanat agung. Hati-hati, jangan sampai dialihkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dalam Alkitab, paling tidak ada 104 ayat yang berbicara tentang kesombongan atau keangkuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yesaya 13 ayat 11b berkata, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Matius 23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Hari-hari ini saya banyak melihat anak-anak Tuhan dan para pemimpin dilemahkan oleh Tuhan. Seperti yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Ini semua diizinkan Tuhan, supaya kita tidak meninggikan diri. Tuhan berkata, dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, maka kita harus siap untuk dilemahkan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Supaya bisa menurut peraturan-peraturan olahraga, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 sebagai berikut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Jadi untuk bisa menurut peraturan olahraga, Rasul Paulus melatih tubuhnya dan menguasainya. Di sini kita melihat bahwa untuk menyelesaikan amanat agung tidak mudah. Melatih tubuh dan menguasainya itu perlu pengorbanan. Hal ini perlu kita lakukan supaya seperti yang Rasul Paulus katakan, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini harus dilakukan kalau mau pelayanan kita dalam menyelesaikan amanat agung seperti metode yang Yesus lakukan. Sehingga kita akan melihat tahun 2033 target penyelesaian amanat agung terjadi. Haleluya. Yang keempat, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter petani. Alkitab menggambarkan sosok petani yang sabar, tekun, dan setia menabur. Petani tahu bahwa hasil tidak instan. Ia menabur, menyiram, menunggu, dan memelihara. Demikian juga dengan penyelesaian amanat agung. Hasilnya tidak instan. Ini bukan pekerjaan sehari. Kita harus menabur setiap hari. Menabur penginjilan lewat hubungan pribadi. Menabur kesaksian lewat pekerjaan dan profesi. Menabur tenaga dan waktu untuk pemuritan. Menabur kasih untuk meringankan penderitaan. Menabur doa tanpa henti. Menabur untuk pendirian gereja-gereja baru. Semua yang menabur pasti menuai. Saya mengajak untuk menabur semua hal ini setiap hari sampai amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Mulai berbahasa roh. Oh Jesus. Jesus. Bapa, kalau kau izinkan kami boleh memasuki tahun 2026, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Dan kami percaya tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Abah. Berkatilah mereka masuk ke tahun yang baru ini. Pakai kami dengan lebih dahsyat lagi untuk menjadi alat-Mu menjelaskan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Urapi saat ini ya Abah. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Bapa, terima kasih. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi. Kau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mengingatkan kita. Kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, lihat keadaan diri masing-masing. Memasuki tahun yang baru, introspeksi. Kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan, di mana kita lakukan tahun 2025, minta ampun. Minta ampun, minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Apa Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan? Ampuni kami. Ampuni kami ya Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan terima kasih. Ora la. Ya la. Bapa terima kasih. Terima kasih. Saat ini Kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau sudah membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau berikan pengharapan-pengharapan yang baru buat anak-anak-Mu memasuki tahun 2026. Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, ucapkan terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih,
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Haleluya.